Oke boloku, jadi ini ikan saya baru datang dan kita unboxing sekalian tips trik ya boloku ya, tentang menjaga ikan, merawat ikan tanpa heater di suhu yang dingin. Karena kita tahu suhu sekarang apalagi khususnya Jawa itu dingin banget boloku. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, jadi saya langsung cek saja. Ini ikan Gararufa boloku. Jadi ini adalah ikan alligator ya, masuknya ya. Dan ini jarang orang tahu, underrated. Ini rajin loh boloku, Gararufa ini. Dan biasanya untuk ikan terapi di kolam-kolam kalau bolo-boloku notice ya. Nah, ini malah bagus ini daripada ikan nilem kalau buat kaki. Nah, terus kedua adalah Chinese alligator. Tuh, kuning. Yang kuning ya, biasanya ada yang belonteng. Saya jadikan satu ya alligatornya. Lalu ada neon tetra. Ya, ini wajib lah boloku kalau toko aquascape ya. Neon tuh basic, ikan basic untuk aquascape. Cantik dan tergolong murah dan banyak ya stok-stok barangnya di luar sana, breeder-breedernya. Lalu kita ke seri gunting ya, namanya seri gunting atau apa sih saya lupa namanya, rasbora nanti ya di overlay ini namanya lupa saya nama ilmiahnya, seperti red nose, tinggal dikasih merah muncungnya atau hidungnya sudah kayak red nose. Oke, lalu ini adalah cardinal tetra dan ya masih pucet boloku. Kalau ikan-ikan basic tetra itu pasti pucet ya dalam pengiriman, dalam ya paling sehari lah boloku. Lalu nah di sini ada Corydoras perunggu. Nah, ini Corydoras atau ikan dasar ya. Jadi ini Aines ya. Bisa Corydoras perunggu, tembaga, Aines nama latin. Dan ini ada Corydoras albino. Saya nyari Corydoras Paleatus tuh sama panda kosong. Padahal panda tuh best seller boloku. Lalu masuk Danio Jumbo Slayer yang hijau, terus Slayernya mantap banget. Dan jumbo. Dan ada Danio yang blue. Slayer ini ya ukurannya bagus boloku, jadi nggak kecil ya. Jadi enak kalau jual yang ukuran-ukuran segini ya. Oke, lanjut ke ini, saya stok Monodactylus lagi. Monodactylus saya coba lagi nih. Ini ukurannya lumayan ya. Monodactylus. Tuh. Dari sana kempes boloku. Monodactylus nih ikannya karakternya kayak manfish boloku. Nah, dan lucunya Monodactylus ini kalau dikumpulin kok malah berkelahi ya. Saya pernah dulu punya 5 itu malah kejar-kejaran. Tapi kalau sama ikan lain itu aman boloku. Jadi makanya saya sendiri akan. Oke, ini sudah teraklimasi ya. Lalu ini saya kasih obat. Karena neonnya ini tadi saya lihat beberapa sih ini aman sih. Saya takutnya neonnya clash karena suhunya sangat ekstrim boloku di Jawa. Bolo-boloku tinggal di Jawa apalagi Jawa Tengah. Wah, dingin banget. Nah, ini kardinal saya kayak ada bintik putih ya di badan satu ekor tadi. Ini saya cari di mana nggak tahu. Ya, saya inisiatif kasih obat biar nggak parah ya nanti boloku ya.
Oke, kita akan bahas gimana caranya merawat ikan, ya bisa keepers ya atau toko tanpa heater boloku. Kenapa tanpa heater ya bingung ini karena akuarium banyak segini. Kalian kasih heater satu-satu ya tuh listriknya boloku. Langsung mengerikan ya. Listriknya kalau satu dua nggak masalah, kalau semua kasih heater ya ambiar boloku biayanya. Oke, kita lanjut ke neon ya. Dan yang pertama, poin pertama adalah populasi ikan boloku. Jadi jangan overpopulasi ya, jangan satu tank itu diisinya banyak ikan, overpopulasi lah ya bahasanya ya. Kebanyakan populasi, jadi populasinya cukup dikontrol ya, sedikit-sedikit aja. Tuh. Kalian lihat tank saya ini 40, 30, 35 diisi ikan segini-segini aja ya. Untuk ikan yang kecil-kecil ya boloku ya. Tuh. Jadi space-nya agak banyak ya. Itu yang pertama. Kedua, pemberian pakan boloku. Jadi pakan itu jangan overfeeding. Kalau saya pribadi satu hari sekali saja. Jadi tidak 2-3 kali. Satu hari sekali cukup. Pakan jangan sampai sisa ya boloku ya, karena nanti takutnya pakanmu itu sisa lalu nggak kemakan. Nah itu ada potensi keracunan atau amonia ya. Karena di suhu dingin ini amonia susah dihancurkan boloku. Jadi suhu dingin ini sebenarnya juga untuk ikan kurang baik, tapi untuk tanaman sangat baik ya. Jadi bertolak belakang. Nah itu, tapi kalau dingin tapi ya mungkin ikannya kuat dan sehat nggak masalah boloku. Cuman memang beberapa ada ikan yang di daerah panas ya, seperti Cana YS ini tadi airnya full, saya kurangin. Nah, kenapa? Kita bahas ke poin ketiga. Poin ketiganya ini mengatur ketinggian air boloku. Jadi volume air ya lebih tepatnya ya. Kalau ketinggian air kita patokannya ke Cana saja. Kalau Cana kan Yellow Centarum itu berada di apa ya, air yang hangat, di perairan hangat seperti di Kalimantan ya boloku ya. Ya beberapa ada di luar negeri. Nah, tadi pas airnya saya segini kincup, lalu saya turunin. Ini aman, udah bagus gerakannya. Tadi kincup mojok semua boloku ya, karena itu semakin banyak volume air semakin dingin. Jadi dinginnya itu awet boloku. Tapi kalau airnya sedikit itu bisa apa ya? Airnya nggak begitu dingin gitulah ya intinya ya. Ya susah dijelaskan juga nih. Jadi volume air, perhatikan ikan-ikan yang memang seperti Cana atau ikan-ikan yang jarang ke atas. Itu perhatikan airnya harus pendek ya. Nah seperti ini koridoras ikan dasar ya bro. Wah ini butek. Saya butek ini karena dia kan ngosek-ngosek ya boloku, lihat. Jadi ini saya kurangin. Nah koridoras itu kan ikan dasar, dia jarang ke atas. Kalau tinggi-tinggi capek boloku, apalagi di suhu yang dingin seperti ini ya boloku ya. Kecuali ikan-ikan yang lincah itu nggak masalah seperti ini, danio atau ikan apa ya. Ya ikan-ikan tipe lincah-lincah itu kalau air tinggi itu nggak masalah sih biasanya. Dan gupi ya, gupi jangan tinggi-tinggi ya. Ini ya saya nggak, ini standar sih biasa saya tinggi. Tapi kalau gupi yang berekor panjang itu takutnya dia capek kalau tinggi-tinggi ya boloku ya, dan dingin. Oke itu poin keberapa ya tadi ya, keempat ya kayaknya ya. Dan ini poin terakhir ya untuk saya pribadi. Saya tidak akan sering-sering nguras ya di suhu yang ekstrim seperti ini. Jadi suhu dingin ini takutnya membuat ikan tuh misal ini suhunya 24 ya. Kalian ganti air sumbermu suhunya 22, takutnya dia nge-clash suhunya, bisa pH swing juga. Jadi yang saya lakukan saat cuaca yang nggak jelas ini, saya jarang nguras. Kalau nguras pun paling 10%, 20%. Dan yang di tank-tank khusus stok ikan itu nggak saya kuras boloku kalau nggak ada sesuatu ya. Kalau tank-tank aquascape gini ya biasa saya kuras ya.
30%. Tapi kalau untuk stok ikan itu saran saya jangan sering kuras boloku, kecuali ada hal-hal eksternal yang mungkin mengganggu ya atau terjadi. Oke, itu poin-poinnya boloku, dan ini tadi kita unboxing ikan neon tetra. Terus ikan gararufa nih yang saya sebut tadi, ikan terapi boloku ya. Terus ada cae kuning. Kadang orang tuh salah sebut ya cae sae. Sekali lagi, cae itu Chinese alligator. Berarti asalnya dari China ya, kuning. Nah, kalau sae itu siamnes. Siamnes tuh kayaknya Thailand ya boloku. Nah, seperti ini. Nah, tapi sama-sama alligator ya. Lalu cardinal. Jadi cardinal dan neon tuh hampir-hampir sama ya boloku. Terus ini Corydoras yang butek ini, waduh, butek banget boloku. Ini Corydoras albino dengan tembaga ines saya campur. Ini saya salah nih kayaknya masukin sini. Lalu Danio blue biru slayer boloku ya. Jumbo nih, lumayan jumbo ini boloku, ukurannya sangat bagus. Ukurannya sangat cantik boloku. Jadi kalau kita dapat ikan seperti ini dijual agak mahal pun ya banyak yang orang mau ya. Kalau dilihat dari atas tuh cantik banget boloku. Oke, lalu Danio hijau. Nah, ini para pencinta galon pasti suka ya boloku. Lihat dari atas. Dari atas tuh cantik banget boloku untuk Danio ini, karena selayarnya itu loh boloku. Selayar tuh apa sih? Siripnya boloku. Siripnya tuh panjang-panjang ya, atau double apa ya? Ya, tuh lihat siripnya panjang gitu loh boloku. Dan ukurannya mah bagus. Saya dapat ukuran bagus, nggak kecil. Biasanya kecil-kecil boloku, tapi ini mantap, bisa dinikmati. Apalagi sekarang tren-tren galon itu pasti suka ya, karena kan galon tuh lihatnya dari atas nih. Oke, terus apa lagi ya tadi ya? Apalagi tadi saya ingat-ingat. Ini apa? Monodactylus. Lagi-lagi saya order tuh. Karena memang di sini jarang jual dan unik bentuknya. Saya pribadi suka bolok. Bentuknya tuh bukan kayak ikan air tawar, tapi kayak ikan air asin ya. Ada 2 ekor. Jadi saya sendirikan. Oke, terima kasih boloku sudah menyimak video unboxing plus cara saya memelihara ikan toko ataupun keepers tanpa heater ya. Ini cara saya, dan bolo-boloku mungkin ada cara lain ya. Ini kita ngomongin no equipment ya. Kita ngomongin merawat tuh tapi tidak pakai apa ya, embel-embel equipment. Jadi cara perawatan yang biasa saya lakukan. Oke boloku, segitu dulu untuk videonya. Komen-komen, sharing-sharing, like, diskusi lah, monggo-monggo di sini. Dan jangan lupa boloku, salam basa-basa.